Memasuki musim bursa transfer bulan Januari, para tim top Eropa berlomba-lomba untuk mendatangkan pemain incaran mereka. Tak terkecuali PSG. Setelah kehilangan pemain bintang mereka seperti Neymar yang hijrah ke Arab Saudi, Messi yang hengkang ke Amerika, dan Kylian Mbappe yang memilih pergi ke tim impiannya Real Madrid, membuat PSG harus mencari pemain bintang lainnya supaya bisa meraih hasil maksimal di akhir musim. Kabar dari Fabrizio Romano menegaskan bahwa pemain berkebangsaan Georgia Vichak Kvaratskhelia telah menyetujui kesepakatan untuk bergabung dengan klub raksasa Prancis tersebut. Pemain internasional Georgia itu dilaporkan akan menandatangani kontrak 5 tahun di Paris setelah PSG menyetujui biaya transfer lebih dari 70 juta euro atau sekitar 1,1 triliun. Kvaratskhelia sangat ingin meninggalkan Napoli selama bursa transfer Januari dan setelah diskusi panjang, PSG kini telah mencapai kesepakatan total untuk merekrut pemain berusia 23 tahun itu bulan ini. Sebenarnya banyak tim top Eropa yang tertarik kepada Kvara. Chelsea, Liverpool, Manchester United, dan Newcastle United juga dikaitkan dengan kepindahan spekulatif pertengahan musim untuk Kvaratskhelia. Akan tetapi PSG kini telah memenangkan perlombaan untuk mendapatkan tanda tangannya setelah gagal merekrutnya di musim panas lalu. Beli pemain baru, PSG korbankan Kolo Muani ke Juventus. Fabrizio Romano telah mengkonfirmasi bahwa Kolo Muani akan hijrah ke Juventus. Juventus telah mencapai kesepakatan penuh untuk transfer Randal Kolo Muani dari Paris Saint-Germain dengan status pinjaman hingga akhir musim 2024 hingga 2025. Striker internasional Prancis berusia 26 tahun itu dijadwalkan menjalani tes medis di Turin dalam waktu dekat, setelah menyetujui persyaratan kepindahannya ke Juventus. Kesepakatan ini memungkinkan Juventus untuk meminjam sang pemain hingga akhir musim. Pemain asal Prancis ini menjadi pilihan utama Juventus setelah melewati proses pengamatan panjang. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat lini serang tim, yang musim ini hanya mengandalkan Dusan Vlahovic sebagai striker utama mereka. Terlebih lagi Arkadiusz Milik yang masih absen akibat cedera, membuat Thiago Motta harus mencari opsi tambahan di sektor depan untuk meraih hasil maksimal di Serie A dan kompetisi lainnya. Sebelum menyepakati kepindahannya ke Juventus, Kolo Muani sempat menarik perhatian beberapa klub besar, termasuk Tottenham Hotspur dan Manchester United yang juga tertarik kepada jasa sang pemain. Namun, pemain tersebut lebih memilih melanjutkan karirnya di Turin. Keputusan ini dinilai sebagai langkah tepat bagi Juventus yang sedang membutuhkan penyerang berkualitas dan juga cukup tajam. Arsenal dikabarkan sedang mencari cara untuk mendatangkan Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Martin Zubimendi telah lama menjadi incaran klub-klub top Eropa, termasuk beberapa klub papan atas Liga Inggris. Arsenal sendiri telah mengincar sang gelandang sejak tahun lalu, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Daily Mail mengabarkan bahwa Arsenal berada di tahap akhir negosiasi untuk mendatangkan Zubimendi dengan menebus klausul pelepasan senilai 51 juta pound sterling yang tertulis dalam kontraknya. Namun, Real Sociedad bersikeras agar Zubimendi tetap bermain untuk mereka hingga akhir musim ini. The Gunners juga menghadapi kendala dengan profitability sustainability rules yang membatasi kemampuan mereka membayar klausul pelepasan tersebut di bulan Januari. Manchester City resmi mendatangkan bintang Palmeiras Vitor Reis. Manchester City dikabarkan menyelesaikan kesepakatan untuk merekrut bek tengah Palmeiras, Vitor Reis. Klub asal Inggris ini dilaporkan telah membuat terobosan dalam pembicaraan dengan klub Brasil tersebut pada hari Senin, dengan nilai transfer yang diperkirakan mencapai 676 miliar rupiah. Pemain muda berusia 19 tahun itu tidak hanya mampu bermain sebagai bek tengah, tetapi juga memiliki fleksibilitas untuk bermain di posisi bek kanan. Alberto Costa resmi hijrah ke Juventus. Juventus berada di ambang menyelesaikan transfer bek muda Portugal, Alberto Costa, dari Vitória de Guimarães.
Langkah ini dianggap sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak Bianconeri untuk memperkuat sektor bek kanan mereka. Menurut La Gazzetta dello Sport, Juventus dan Vitória de Guimarães hampir mencapai kesepakatan dengan nilai transfer 15 juta euro. Tawaran ini mengungguli Sporting CP, yang sebelumnya dikabarkan hanya bersedia membayar 12 juta euro. Bintang muda itu dilaporkan akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun, menunjukkan bahwa si Nyonya tua melihatnya sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang mereka. Alberto Costa diharapkan segera tiba di Turin untuk menyelesaikan tes medis dan menandatangani kontrak dalam beberapa hari mendatang. Kyle Walker memaksa Manchester City untuk segera menjualnya dalam waktu dekat. Dia sedang ingin mencari pengalaman baru di luar Inggris. Walker juga tak dimasukkan dalam skuad untuk pertandingan hari Selasa melawan Brentford. Pemain internasional Inggris 33 tahun itu dilaporkan ingin hengkang di bursa transfer Januari. AC Milan memimpin perlombaan untuk mendapatkan tanda tangannya. Menurut sumber dari ESPN, Pep Guardiola mengonfirmasi keinginan sang pemain untuk pergi. Guardiola dan Serra resmi berpisah setelah 30 tahun bersama. Keduanya dikabarkan telah memberitahu teman dekat dan keluarga, meski mereka tetap menjaga hubungan baik dan menghabiskan Natal bersama ketiga anak mereka. Laga Chelsea versus Bournemouth berjalan cukup seimbang, meski The Blues melepaskan lebih banyak tembakan, 26-7. Sayangnya, hanya 7 tembakan yang berhasil mengarah ke target dan hanya 2 yang berbuah gol. Gol pertama dicetak oleh Cole Palmer pada menit 13, dengan Nicholas Jackson sebagai pemberi assist. Di babak kedua, Justin Kluivert berhasil menyamakan kedudukan lewat penalti di menit 50. Pada menit 68, Antoine Semenyo berhasil mencetak gol tambahan yang membuat Bournemouth berhasil menahan imbang melawan Chelsea dengan skor 2-2. Laga Nottingham versus Liverpool sebenarnya terlihat cukup berat sebelah. Statistik menunjukkan, Liverpool menguasai hingga 70,7% possession. The Reds juga sukses melepaskan 23 tembakan, meski hanya 7 yang mengarah ke target. Menariknya, Nottingham sukses unggul lebih dulu. Chris Wood jelas jadi pencetak golnya. Memanfaatkan assist Anthony Elanga, striker Selandia Baru itu berhasil mencetak gol di menit 8. Butuh waktu lama bagi Liverpool untuk bisa mengamankan 1 poin. Pada menit 66, Diogo Jota berhasil mencetak gol dengan memanfaatkan umpan Kostas Tsimikas. Skor 1-1 bertahan hingga akhir laga. 2 gol Phil Foden di laga Brentford versus Manchester City malam ini terasa sia-sia. Di penghujung laga, 2 gol balasan tercipta dan membuat The Citizens hanya meraih 1 angka. Pertandingan berjalan cukup ketat dengan penguasaan 44,5% berbanding 55,5%. Jumlah tembakan yang dilepaskan kedua tim pun cukup tinggi, yaitu 18 berbanding 21. Gol baru bisa tercipta di babak kedua. City unggul lebih dulu pada menit 66. Lewat gol Phil Foden yang meneruskan umpan Kevin De Bruyne. Foden memperlebar jarak dengan golnya di menit 78. Kemenangan yang sudah di depan mata hilang begitu saja. Brentford berhasil mencetak 2 gol untuk menyamakan kedudukan. Gol pertama dicetak Yoane Wissa di menit 82, sementara gol kedua dicetak Christian Norgaard di menit 92. Masa depan Maino di MU sedang dipertanyakan karena permintaan gaji yang begitu besar untuk perpanjangan kontrak. Maino diklaim menginginkan gaji 200.000 pound sterling per pekan. Pemain berusia 19 tahun tersebut memperoleh sekitar 1/10 dari yang ia tuntut. MU sulit memenuhi permintaan gila dari Maino ini. Meski Maino merupakan pemain kunci dan diproyeksikan menjadi tulang punggung jangka panjang, Manchester United keberatan memberikan gaji semahal itu. Setan Merah di bawah kendali Sir Jim Ratcliffe mencoba mengetatkan anggaran gaji pemain. Beberapa pemain yang bergaji kemahalan tapi minim kontribusi dibuang.
Seperti yang terjadi pada Rafael Varane dan Anthony Martial di musim panas 2024 kemarin. Bila negosiasi kontrak baru terus menemui jalan buntu, Maino siap hengkang ke klub-klub besar Eropa lain.